Selamat malam teman-teman. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami tentang pendengaran paru-paru atau auskultasi paru. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Reja. Selanjutnya teman-teman boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nadila. Perkenalkan, nama saya Fini Ramadhani. Baiklah, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada presentasi untuk menjelaskan tentang definisi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, definisi. Pendengaran paru atau auskultasi paru adalah teknik pemeriksaan fisik dengan menggunakan stetoskop untuk mendeteksi suara napas dan suara tambahan dari paru-paru. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mengevaluasi gangguan respirasi seperti infeksi, obstruksi, penumpukan cairan, atau kerusakan jaringan paru. Selanjutnya, patofisiologi. Kelainan paru mengganggu aliran udara atau pertukaran gas di dalam alveoli dan bronkus, menghasilkan suara napas abnormal. Contohnya yang pertama, pneumonia, yaitu infeksi menyebabkan alveoli terisi cairan hingga menimbulkan bronki basah atau krepitasi. Yang kedua, asma atau PPOK, yaitu obstruksi saluran nafas kecil yang menyebabkan wheezing karena turbulensi udara. Yang ketiga, efusi pleura, penumpukan cairan di ruang pleura sehingga suara napas melemah atau hilang. Yang keempat, fibrosis, jaringan paru menjadi kaku, krep halus di bal paru. Yang selanjutnya ada etiologi. Penyebab suara nafas abnormal yang dideteksi melalui auskultasi meliputi yang pertama ada infeksi yang disebabkan oleh pneumonia bakteri, bronkitis, tuberkulosis paru. Yang kedua, ada obstruksi kronik yang disebabkan oleh asma, penyakit paru obstruktif kronis, atau PPOK. Yang ketiga, ada kondisi cairan berlebih yang disebabkan oleh edema paru karena gagal jantung. Yang keempat, ada kondisi trauma atau parut yang disebabkan oleh fibrosis paru, pneumotoraks, barotrauma. Yang terakhir, ada kanker paru atau metastasis paru. Yang selanjutnya ada gejala klinis. Penderita gangguan paru biasanya menunjukkan gejala seperti sesak napas atau dipsenia, batuk kering atau berdahak, demam terutama pada infeksi paru, nyeri dada saat bernapas, suara napas abnormal atau mengi, rongki atau krepitasi saat diperiksa. Gejala ini tergantung pada lokasi dan jenis kelainan di saluran napas. Yang selanjutnya ada pemeriksaan. Auskultasi paru dilakukan dengan stetoskop pada posisi anterior dan posterior dada. Yang pertama ada ronki, suara gemercik atau cairan disekret di bronkus. Yang kedua ada wheezing, suara bersiul atau penyempitan bronkiolus. Yang ketiga ada krepitasi suara, berderak seperti rambut digosok atau cairan di alveoli. Yang keempat, suara nafas melemah atau efusi pleura atau pneumotoraks. Pemeriksaan penunjangnya ada ronsen toraks, deteksi konsolidasi efusi pneumotoraks. Yang kedua ada CT scan untuk melihat struktur paru secara detail. Yang ketiga ada analisis gas darah atau AGD untuk menilai oksigenasi dalam keseimbangan asam basa. Yang keempat ada tes fungsi paru untuk mengetahui kapasitas dan aliran udara.
Yang selanjutnya ada kontribusi TLM. Yang pertama ada pemeriksaan sekutum, yaitu uji BTA untuk TBC. Ini merupakan kultur dan uji sensitivitas untuk infeksi bakteri akut. Yang kedua ada pemeriksaan darah. Yang pertama ada LED atau CRP, indikator inflamasi. Yang kedua ada leukosit, yaitu peningkatan pada infeksi paru. Yang ketiga ada pemeriksaan gas darah. Ini untuk pasien PPOK atau dengan respirasi terganggu. Baiklah, untuk prevalensinya pneumonia salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, khususnya pada balita dan lansia. TBC paru, Indonesia termasuk negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia menurut WHO. Contohnya ada PPOK dan asma. Prevalensinya meningkat terutama pada perokok aktif dan populasi perkotaan. Yang selanjutnya ada efusi, pleura, dan barotrauma paru. Lebih jarang, namun meningkat pada pasien ECU atau penyelam. Selanjutnya, contoh khusus kliniknya, seorang pria 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sesak nafas, demam, dan batuk berdahak. Sejak 1 minggu pada auskultasi terdengar rohi basah di basal paru kanan. Pemeriksaan dahak oleh TLM menunjukkan hasil BTA positif. Pemeriksaan rotagen torak mendukung diagnosis TBC paru. Pasien kemudian dirujuk ke layanan DOTS untuk terapi anti-TB dan dilakukan pemantauan sputum setiap 2 bulan oleh TLM untuk menilai keberhasilan pengobatan. Baiklah, teman-teman, itulah hasil diskusi yang kami bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya selaku moderator dan perwakilan kelompok mengucapkan permohonan maaf apabila dari awal sampai akhir terdapat tingkah laku kami atau kata-kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.